Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ragil Pramudyanto dari kelas D3 Akuntansi Sektor Publik akan sedikit menjelaskan terkait dengan uh, materi kita, yaitu adalah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau dapat disingkat SPPN. Baik, langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu terkait dengan pengertian SPPN. Nah, pengertian SPPN itu adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan juga masyarakat di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Oke. Kemudian sistem perencanaan pembangunan nasional itu diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggara negara serta memastikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan juga sampai dengan ke pengawasannya. Kemudian eh, SPPN juga memiliki tujuan yang pertama, yaitu mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, dan tujuan yang kedua adalah menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun pusat dan daerah. Kemudian fungsi yang ketiga atau tujuan yang ketiga adalah menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, bagaimana SPPN itu mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Fungsi selanjutnya atau tujuan selanjutnya adalah menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Ruang lingkup SPPN. Perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro, semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan dan terdiri atas perencanaan pembangunan, baik itu jangka panjang, jangka menengah, dan juga tahunan. Uh, Perencanaan pembangunan tersebut disusun oleh KL dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Jadi, uh, seperti RPJP nasional ya, yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia. Dan yang kedua ada RPJM nasional, yang dimana merupakan penjabaran dari visi misi dan program presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP nasional. Di dalamnya memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program KL, dan lintas kementerian. Kemudian ada juga kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro. RKP. RKP juga merupakan penjabaran dari RPJM nasional, mana memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh. Oke, kemudian ada juga RPJP daerah, RPJM daerah, RPKD, di mana RPJP daerah itu memuat visi misi dan arah pembangunan daerah yang mengacunya nanti kepada RPJP nasional. Nah, RPJM daerah merupakan penjabaran visi misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah, memperhatikan RPJM nasional.
Yang terakhir RKPD, itu merupakan penjabaran dari RPJM daerah dan mengacunya pada RKP. Memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya. Baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Oke. Dan kita lanjut ke tahapan perencanaan pembangunan nasional. Tahapan perencanaan pembangunan nasional ini meliputi penyusunan rencana, penetapan rencana, pendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. Pada tiap penyusunan rencana pembangunan dilakukan melalui beberapa urutan kegiatan ya. Contohnya seperti yang pertama, penyusunan RPJP dilakukan melalui urutannya seperti penyiapan anggaran, penyiapan rancangan awal rencana pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan, dan juga penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Yang kedua ada penyusunan RPJM nasional atau daerah dan RKP atau RKPD dilakukan sama dengan urutan kegiatan RPJP, namun ditambahkan kegiatan penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Mungkin itu sekilas penjelasan terkait dengan materi yang kita bahas pada kali ini ya. Jadi terkait dengan SPPN atau Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana tadi kita sudah bahas terkait dengan pengertiannya, tujuan, ruang lingkup, sampai dengan tahapan perencanaan pembangunan nasional. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.